Dunia pendidikan pesantren kembali diguncang oleh sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat keji dan memilukan. Slogan tempat menimba ilmu dan akhlak mulia, seketika sirna dan berubah menjadi mimpi buruk bagi seorang santri berusia 13 tahun bernama Shahid Al-Hudri. Shahid, yang merupakan santri di Pondok Pesantren Rusyah, Desa Mantang, Lombok Tengah, akhirnya berani angkat bicara. Bocah malang ini harus menanggung penderitaan seumur hidup akibat luka bakar parah mencapai 80% yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Mirisnya, luka mengerikan itu didapatnya bukan karena kecelakaan, melainkan karena ia diduga sengaja dibakar hidup-hidup oleh senior atau kakak kelasnya sendiri di dalam sebuah ruangan yang sengaja dikunci dari luar. Saat ditemui, Shahid hanya bisa duduk dengan wajah murung, meratapi nasibnya dengan tubuh yang kini harus selalu ditutupi kain panjang demi menyembunyikan luka bakarnya. Dengan suara lirih, Shahid menceritakan kembali detik-detik peristiwa mengerikan yang terjadi pada siang hari itu. Semuanya bermula ketika Shahid dan teman-temannya diperintahkan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Tanpa menaruh curiga, mereka pun menurut. Namun, di dalam ruangan tersebut, seorang kakak kelas ternyata sudah menunggu dan telah menyiapkan bensin. Tanpa ampun, pelaku langsung menyiramkan bahan bakar tersebut ke arah mereka. Saat ditanya apakah aksi itu hanya sekadar gurauan atau main-main, Shahid menjawab dengan tegas sambil menunduk, sengaja. Pelaku menutup pintu ruangan dengan sangat keras hingga sulit dibuka dari dalam, memerangkap Shahid dan dua temannya di dalam kobaran api yang mulai mengamuk. Sementara sang pelaku dengan teganya melenggam pergi meloloskan diri. Tragedi ini nyatanya memakan korban jiwa. Akibat kobaran api yang dahsyat di ruangan tertutup itu, salah satu rekan Shahid dikabarkan telah meninggal dunia setelah berjuang melawan luka bakar yang teramat parah. Lantas, apa yang memicu kekejaman luar biasa ini? Usut punya usut, aksi biadab ini diduga kuat dipicu oleh rasa dendam mendalam sang pelaku. Beberapa waktu sebelum kejadian, Shahid dan kawan-kawannya berani melaporkan pelaku kepada pimpinan pondok karena tindakan perundungan yang sudah kelewat batas, yakni menelanjangi santri lain. Akibat laporan itu, pelaku sempat dipukul dan diperingatkan oleh ketua pondok. Merasa sakit hati dan tidak terima, pelaku kemudian melontarkan ancaman maut kepada korban. Shahid menirukan ucapan ancaman pelaku saat itu, awas besok lagi-lagi kamu ngasih tahu, saya bakar kamu. Dan ancaman mengerikan itu benar-benar diwujudkan. Kini, fisik dan mental Shahid hancur berkeping-keping. Luka bakar 80% membuat remaja 13 tahun ini mengalami trauma berat dan malu untuk keluar rumah. Bibi korban, Nurul Hidayah, menceritakan betapa hancurnya perasaan Shahid yang selalu merasa minder jika dilihat oleh orang lain. Shahid bahkan sering meminta tubuhnya ditutup kain panjang, merasa dirinya layaknya orang yang sudah meninggal dunia. Penderitaan keluarga Shahid, yang merupakan keluarga kurang mampu, kian berlapis. Mereka harus pontang-panting mencari utangan demi membiayai pengobatan Shahid yang menelan biaya hingga puluhan juta rupiah. Di tengah badai ini, pihak pimpinan pondok pesantren justru menunjukkan sikap yang sangat mengecewakan. Menurut penuturan bibi korban, pimpinan pondok sama sekali tidak mau bertanggung jawab secara finansial atas biaya perawatan Shahid. Dengan dalih bahwa pihak pondok juga merasa sebagai korban, pimpinan pondok menolak memberikan bantuan sepeser pun. Merasa keadilan telah diinjak-injak dan tidak adanya etikat baik dari pengelola tempat korban bernaung, pihak keluarga Shahid akhirnya mengambil langkah tegas. Mereka telah memutuskan untuk melaporkan kasus kelalaian fatal pihak pondok pesantren ini ke aparat kepolisian. Kasus Shahid adalah potret kelam yang tidak boleh terulang lagi di dunia pendidikan kita. Luka bakar 80% di tubuh Shahid mungkin bisa mengering, namun luka di hatinya dan hilangnya nyawa seorang teman akan membekas selamanya. Kita berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus ini, menyeret pelaku dan pihak-pihak yang lalai ke hadapan hukum demi keadilan yang seadil-adilnya bagi Shahid.